Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Kita tentunya selalu mengharapkan murid-murid kita menjadi murid yang kreatif. Akan tetapi, seringkali kita merasakan begitu sulit untuk memantik kreativitas murid-murid kita. Bagaimana caranya agar kita bisa membantu murid-murid kita menjadi murid-murid yang kreatif? Simak video dari saya berikut ini. Ibu dan Bapak guru hebat, saya Wawan Kurniawan, guru SMK Negeri 1 Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips penting menarik untuk Anda, yaitu tips bagaimana menciptakan murid-murid yang kreatif. Ibu dan Bapak guru, tips yang pertama dari saya untuk menciptakan murid-murid yang kreatif ialah terus latih kreativitas murid-murid kita. Ibu dan Bapak, kreativitas terbentuk dari dua proses berpikir, ialah berpikir konvergen dan berpikir divergen. Berpikir konvergen ialah proses berpikir untuk memilih alternatif-alternatif dan menentukan salah satu alternatif yang akan menjadi pilihan. Sedangkan berpikir divergen ialah proses berpikir di mana murid-murid mencoba untuk menggali ide-ide mengenai alternatif permasalahan, pemecahan masalah terhadap suatu permasalahan. Dari dua proses berpikir inilah kreativitas itu terbentuk. Proses berpikir divergen contohnya ialah pada saat murid kita latih untuk mencari alternatif pemecahan masalah. Misalnya murid yang mengalami kesulitan belajar, maka dia akan bisa dilatih untuk mencari alternatif belajar yang bisa dipilih. Antara lain dengan mengikuti les, dengan mengikuti kursus online, dengan membeli buku, dengan mengerjakan soal-soal di internet, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru, dan lain sebagainya. Ini merupakan proses berpikir divergen. Proses seperti ini harus sering kita latih dalam kegiatan pembelajaran. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada murid agar mencari alternatif. Para murid perlu dilatih terus untuk sering berlatih menemukan banyak alternatif. Ia mampu mengumumkakan alternatifnya yang merupakan hasil dari proses berpikir divergen. Selanjutnya Ibu dan Bapak, setelah berpikir divergen, murid juga harus mampu berpikir konvergen. Ialah mengambil satu alternatif di antara pilihan alternatif yang telah dikemukakan. Misalnya sebagai contoh, dalam alternatif mencari solusi terhadap proses belajar yang akan dipilih oleh murid, terhadap pilihan-pilihan dari proses divergen tadi, murid menentukan satu pilihan, yaitu misalnya mengikuti pembelajaran secara online. Hal ini antara lain murid menggunakan pertimbangan bahwa proses belajar ini bisa dilakukan
lebih fleksibel daripada yang lain. Dari proses itulah, dari proses berpikir divergen dan konvergen inilah akan terbentuk kreativitas murid. Kita sebagai guru harus sering melatih murid untuk berpikir konvergen dan divergen secara bersamaan dan seimbang. Dengan demikian, mudah-mudahan murid kita akan terbiasa dan akan bisa meningkat kreativitas. Ibu dan Bapak guru, tips yang kedua untuk menciptakan murid-murid yang kreatif ialah perluas wawasan murid-murid kita. Beri motivasi kepada murid kita untuk terus meningkatkan wawasan. Misalnya melalui banyak membaca, banyak mencari informasi, menonton berita yang bermanfaat, maupun mengikuti grup-grup di media sosial yang berisi tentang informasi dan ilmu pengetahuan. Ini sangat penting Ibu dan Bapak sekalian, karena bagaimana murid akan menjadi kreatif jika kemampuan dan pengetahuannya terbatas. Dibutuhkan kemampuan pengetahuan yang luas untuk menjadi seorang murid yang kreatif. Ibu dan Bapak, di era yang merupakan era sosmed saat ini, informasi dan pengetahuan sangat mudah didapatkan. Sangat banyak ilmu-ilmu yang bisa diakses dengan media sosial. Sangat banyak grup-grup yang berisi kumpulan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu di media sosial. Jika kita membeli buku, cukup dari rumah kita. Membayarnya pun cukup dari minimarket terdekat dari rumah kita. Maka dalam 2 atau 3 hari buku itu akan datang ke rumah kita. Sangat mudah sekali, bukan? Nah, tugas kita ialah memacu, memberi semangat, mendorong murid-murid kita untuk bisa mengakses pengetahuan melalui sarana yang ada saat ini. Itulah, dengan pengetahuan yang luas, dengan kemampuan yang tinggi, kita harapkan kreativitas murid-murid kita akan terus meningkat. Ibu dan Bapak sekalian, tips yang ketiga untuk menciptakan murid-murid yang kreatif ialah ajaklah murid-murid kita untuk selalu berefleksi mengenai kreativitas yang telah dibuat. Ibu dan Bapak, refleksi ini penting untuk selalu melihat progres. Bagaimana hal yang kita inginkan? Apakah kreativitas murid sudah bertambah dari waktu ke waktu, atau masih banyak hal yang harus ditingkatkan? Beri pertanyaan-pertanyaan reflektif kepada murid kita. Buat daftar tabel refleksi kemampuan kreativitas murid-murid kita. Apa yang sudah dibuat minggu kemarin, apa yang sudah dibuat bulan kemarin, apa yang sudah didapat tahun kemarin, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan selalu memantau apa yang telah dilakukan, akan bisa merencanakan apa yang akan dilakukan ke depan. Akan bisa membuat murid-murid kita berusaha untuk terus meningkatkan kreativitasnya dari waktu ke waktu. Demikian tadi Ibu dan Bapak guru sekalian,
tips untuk menciptakan murid kreatif dari saya. Apabila Bapak Ibu setuju dengan apa yang saya berikan, silahkan like and share video ini. Dan apabila Bapak Ibu ingin menambahkan atau memberikan koreksi, silahkan berikan komentar pada video ini. Mudah-mudahan tips dari saya bisa bermanfaat untuk menumbuhkan kreativitas murid-murid kita. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Semangat guru!